2017 saya pernah dikriminalisasi gara-gara ya saya rajin mengkritik pemerintah, membahas politik. Kemudian saya masuk penjara selama 1 tahun 2 bulan. Begitu saya masuk penjara itu semua bisnis saya bubar. Berpikir kalau masih ada orang yang ngajak gabung MLM akan saya tolak mentah-mentah. Bukan karena anti tapi karena saya pikir buat apa gabung kalau nanti ujung-ujungnya gagal lagi. Setelah saya pulang umroh itulah saya merasakan kesulitan keuangan yang sangat parah di bisnis tersebut. Bingung, kenapa kok saya yakin banget terhadap bisnis ini? Seperti faktor X kayak gitu loh. Pokoknya saya harus gabung bisnis ini. Dulu kemana-mana bawa mobil, mobilnya Pajero pula gitu kan. Sekarang kemana-mana bawa motor, motornya juga Honda Beat yang paling murah. Sosok yang satu ini adalah seorang penulis yang aktif menulis dan juga mengkritisi pemerintahan. Saking kritisnya nih orang, sampai-sampai waktu itu sampai akhirnya di penjara ya, harus dibalik jeruji. Dan pada saat keluar nih, gak punya teman ya, dikucilkan, dijauhin, pokoknya mah malu aja ketemu orang-orang. Sampai pada akhirnya ada sebuah bisnis di MLM yang menerima dia dan dia masuk ke dalamnya. Walaupun dia sebenarnya anti MLM juga dulunya. Bukan karena anti bagaimana, tapi kayaknya nggak pernah sukses gitu ya. Sampai akhirnya ada dalam MLM tersebut. Tapi baik lagi, pada saat dia menjalankan bisnisnya tersebut di MLM, ternyata ada yang dirasa kurang sreg. Apa yang dirasa kurang sreg? Beberapa reward yang didapatkannya ternyata tidak sepenuhnya dia miliki. Ya, ada beberapa bonus yang harusnya didapatkan, reward yang didapatkan, tapi ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Sampai akhirnya ketika itu saya ngeliat ada keresahan ada dalam dirinya, saya ajaklah. Nah, namanya adalah Bang Jondro. Bang Jondro ini saya ajak untuk ketemuan, ngobrol panjang lebar, dan saya jajalin tentang SR12 ya. Awalnya pengen pansos doang, karena ngerasa bahwa saya punya follower banyak, pansos bareng Kang Dewa. Pada saat dijelaskan tentang bisnis modelnya, marketing plan-nya, ternyata kok worth it banget, produknya best seller, ownernya juga enak ya, diajak ngobrol, visinya juga luar biasa besar, dan yang paling penting apa, payout-nya besar banget alias diskon dan cuan buat kitanya. Bagaimana cerita selengkapnya, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jondro Ginting. Masa lalu saya itu dulunya saya adalah seorang karyawan selama 7 tahun di perusahaan IT, Internet Service Provider. Tapi sebenarnya dari kecil, dari dulu sebenarnya cita-cita saya jadi pebisnis sebenarnya. Cuman karena waktu itu saya kan lulus kuliah, waktu itu saya merasa belum siap untuk jadi pebisnis gitu ya. Dari segi modal, pengalaman dan sebagainya ketika saya lulus kuliah. Jadi kan saya lulus kuliah tahun 98. Ketika waktu itu terjadi krisis moneter, ya Pak Harto kan turun jadi jabatan presiden waktu itu kan, dikudeta oleh rakyat waktu itu. Itu terjadi PHK massal di mana-mana, mencari kerja sangat susah gitu kan. Jadi saya tahun 98 jadi pengangguran selama 2 tahun, dan tahun 2000 akhirnya saya diterima bekerja di perusahaan IT. Saya menjadi karyawan karena terpaksa, karena mau jadi pebisnis merasa belum siap kayak gitu. Selama 7 tahun itu karena saya nggak suka jadi karyawan, stres, bosan segala macam. Singkat cerita tahun 2007 saya memberanikan diri resign. Modal nekat, benar-benar modal nekat karena saya belum punya sumber penghasilan baru, nggak punya tabungan. Pokoknya intinya cuma modal nekat doang. Kemudian tahun 2007 itu saya pun mendirikan ada namanya bisnis sekolah menulis online. Sekolah menulis online ini merupakan pelopor pelatihan penulisan lewat internet di Indonesia. Tapi bisnis itu pun akhirnya bubar. Kemudian saya pernah mendirikan juga namanya penerbitan buku yang bernama Dapur Buku, nah itu juga bubar. Jadi intinya saya sebenarnya sudah mendirikan beberapa perusahaan, tapi semuanya bubar, gagal. Kenapa bubar ya? Faktornya sangat banyak. Salah satu sebabnya adalah saya belum punya pengalaman, tidak punya mentor gitu ya. Mentor nggak ada, sehingga akhirnya banyak melakukan salah strategi, salah langkah segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya bubar. Nah, kemudian saya juga sebenarnya sudah pernah gabung dengan 4 bisnis MLM, multi level marketing. Kebetulan 2 dari bisnis MLM yang pernah saya ikuti itu adalah MLM yang syariah. Kalau dari segi fatwa MUI itu adalah halal. Kalau seperti Kang Dewa kan menurut beliau kan semua MLM haram. Kalau itu kan pendapatnya Kang Dewa ya, itu kan beda pendapat kan biasa gitu ya. Sedangkan saya termasuk orang yang berpendapat ada beberapa bisnis MLM yang halal karena memang dihalalkan oleh MUI. Nah, seperti itulah pola pikir saya mengenai MLM, dan saya pernah gabung dengan 4 bisnis MLM tapi semuanya gagal.
Nah, karena gagal itu, makanya saya waktu itu sempat berpikir kalau masih ada orang yang ngajak gabung MLM, akan saya tolak mentah-mentah. Bukan karena anti, tapi karena saya pikir buat apa gabung kalau nanti ujung-ujungnya gagal lagi, gitu. Kemudian mungkin sahabat-sahabat banyak yang tahu ya bahwa tahun 2017 saya pernah dikriminalisasi gara-gara ya saya rajin mengkritik pemerintah, membahas politik. Pegiat media sosial John Ruh Ginting siang ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa kasus ujaran kebencian John Riah Ukur atau yang lebih dikenal dengan John Ruh Ginting memasuki sidang putusan. Tuntutan 2 tahun penjara dari jaksa berdasar barang bukti berupa unggahan John Ruh di media sosial, Facebook, serta keterangan ahli, saksi fakta, dan pelapor atas tuntutan jaksa. Penasihat hukum John Ruh akan menyiapkan pembelaan atau pledoi. Kemudian saya masuk penjara selama 1 tahun 2 bulan. Begitu saya masuk penjara itu semua bisnis saya bubar, saya dijauhi dari pergaulan oleh banyak orang segala macam. Sehingga ketika di dalam penjara itu waktu itu saya sempat berpikir, nanti setelah saya bebas saya bakal kerja apa? Saya harus mencari nafkah dengan cara apa? Saya belum ada gambaran. Tapi waktu itu saya mencoba meyakinkan diri bahwa Allah sudah punya rencana terbaik buat saya, tapi mungkin saya aja yang belum tahu gitu. Begitu saya bebas dari penjara kan, selesai bulan November tahun 2018 waktu itu ya. Dalam keadaan pengangguran, tidak punya sumber penghasilan, dan juga terkucil dari pergaulan. Orang-orang menjauhi saya semua gitu kan, hampir semua orang menjauhi saya. Bahkan saya tidak berani misalnya menyapa orang duluan. Misalnya ada teman lama, mau menyapa duluan saya nggak berani. Takut kalau dia termasuk orang yang nggak suka sama saya. Karena memang waktu itu banyak banget orang yang nggak suka sama saya. Sehingga akhirnya saya terkucil dari pergaulan, mau mencoba berbisnis juga mau bingung bisnis apa gitu kan. Satu-satunya peluang bisnis yang datang ke saya adalah bisnis MLM yang akhirnya saya jalankan selama 5 tahun. Banyak orang yang nanya ke saya kan, kenapa sih kok Bang John Ruh sampai gabung dengan bisnis tersebut? Bagaimana ceritanya? Barusan sudah saya jelaskan bahwa saya gabung ke bisnis tersebut. Pertama dalam keadaan saya waktu itu tidak punya sumber penghasilan, bingung mau harus bisnis apa, dan terkucil dari pergaulan. Satu-satunya peluang bisnis yang datang kepada saya waktu itu hanyalah dari bisnis tersebut doang. Cuma dari situ doang. Awalnya saya nolak karena saya tahu ini MLM. Karena akhirnya dirayu-rayu terus kan, akhirnya saya ikut seminarnya. Setelah ikut seminarnya itulah saya yakin. Kenapa saya yakin? Bisnis itu tersebut nuansa spiritualnya sangat tinggi. Di dalamnya banyak orang-orang soleh, para mentornya yang sudah sukses, banyak yang rajin sedekah, bangun masjid segala macam. Itu adalah salah satu hal yang membuat saya akhirnya tertarik untuk gabung gitu. Dan kemudian juga yang saya suka juga bukan dari bisnisnya tapi dari komunitasnya gitu ya. Ketika orang-orang di luar sana itu masih menjauhi saya, belum bisa menerima saya dengan baik, tapi di bisnis tersebut alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang sangat menerima saya, mereka menghargai saya segala macam. Itu adalah salah satu hal yang membuat saya sangat senang di bisnis tersebut. Jadi ini bukan masalah uang sebenarnya, lebih kepada masalah-masalah non material gitu. Kemudian singkat cerita, yang kemudian membuat saya juga senang adalah begitu saya menjalankan bisnis tersebut, segala sesuatunya kok gampang banget. Saya ketika belum gabung aja, saya jualan produknya langsung terjadi closing 10 gitu. Itu belum gabung itu. Dan itu membuat saya menjadi yakin dengan bisnisnya. Kemudian setelah saya gabung pun di hari pertama langsung closing, orang daftar 1 orang. Besoknya 1 orang lagi. Pokoknya tiap hari minimal 1 orang gabung. Saya sendiri bingung ya. Ketika orang lain menjalankan bisnis seperti itu kok di awal-awal kok susah gitu kan. Saya kok mengalami banyak sekali kemudahan gitu. Akhirnya saya berkesimpulan mungkin ini adalah cara Allah menolong saya setelah ketika kemarin saya dijolimi, dikriminalisasi dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita, karena begitu mudahnya saya menjalankan bisnis tersebut, dalam waktu 3 bulan saya tembus reward motor cash. Kemudian dalam 2 bulan kemudian tembus reward mobil cash, mobil 150 juta cash. Tapi ini mulai ada tapinya nih. Ketika saya mulai gabung sampai saya dapat mobil cash, segala sesuatunya kok rasanya terlalu mudah. Tapi setelah saya dapat mobil cash justru mulai susah. Saya mulai merasakan susahnya menjalankan bisnis tersebut. Apalagi waktu itu adalah awal tahun 2020 di mana mulai terjadi pandemi waktu itu kan. Ya perekonomian susah segala macam. Jadi intinya setelah saya waktu itu dapat mobil untuk pertama kalinya, itu justru yang saya rasakan penghasilan saya menurun. Cuman waktu itu walaupun penghasilan menurun, alhamdulillah ketika saya ada kebutuhan harus beli ini, ya tiba-tiba dapat bonus gitu loh. Jadi selalu ada uangnya. Jadi walaupun hidup pas-pasan, tapi ketika butuh uang, uangnya ada. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya bisa bertahan di bisnis tersebut selama 5 tahun. Oktober tahun 2022 ya,
Iya benar 2022, alhamdulillah saya tembus reward Pajero Cash. Ya seneng dong, seneng banget. Akhirnya mobil lama saya, mobil Avanza saya jual dan hasilnya untuk umroh berdua dengan istri. Setelah saya pulang umroh itulah saya merasakan kesulitan keuangan yang sangat parah di bisnis tersebut. Saking parahnya saya sampai harus berutang 60 juta. Saya sebenarnya aslinya bukan orang yang suka berutang. Saya itu paling males, paling anti berutang. Saya berutang biasanya hanya karena terpaksa aja gitu. Dan utangnya pun paling sama saudara gitu doang, orang-orang terdekat. Akhirnya saya udah nggak kuat di situ karena penghasilan juga makin nggak jelas, utang makin banyak segala macam. Sekitar 6 bulan sebelum saya keluar dari sana, saya waktu itu gabung dengan bisnis travel umroh. Ya namanya juga nggak ada penghasilan, kita wajar dong cari peluang lain gitu kan. Saya gabung dengan travel umroh, saya jualan buku, saya mendirikan pelatihan digital marketing. Tujuannya adalah untuk nyambung hidup lah gitu ya. Tapi penghasilan dari situ ya masih jauh dari harapan. Kemudian bulan Februari tahun 2023 saya putuskan untuk keluar dari bisnis tersebut. Keluar, dan waktu itu karena saya keluar banyak yang nawarin bisnis MLM lain. Bisnis ini, bisnis itu segala macam. Singkat cerita, saya waktu itu sempat gabung dengan 4 bisnis MLM sekaligus. Benar-benar rekor ya. Gabung dengan 4 bisnis MLM, tapi semuanya itu hanya sekedar gabung aja. Jadi waktu itu bahkan saya sempat bingung ya, sekarang kok bisnis yang saya jalankan kok banyak banget gitu. Sampai-sampai saya bingung bagi waktu. Sangat sibuk tapi penghasilannya belum jelas. Dan saya sendiri juga ngerasa dari semua bisnis yang saya jalankan ini kok kayaknya belum ada yang terasanya mantap di hati saya. Bulan Mei tahun 2025, nah pada saat itulah Kang Dewa hubungi saya, mengajak saya gabung dengan SR12. Singkat cerita bulan Juni saya gabung. Jadi saya pertama kali mengenal bisnis SR12 itu sebenarnya sudah lama, yaitu tahun 2020. Ketika saya untuk pertama kalinya bisa punya mobil sendiri. Sebelumnya kan saya nggak pernah punya mobil gitu loh. Hasil reward dari bisnis yang kemarin saya jalankan. Waktu itu kan saya lagi seneng-senengnya sama bisnis tersebut ya, lagi seneng-senengnya. Baru dapat mobil untuk pertama kalinya, ya jadi wajar dong. Pada saat itulah ada teman yang memperkenalkan bisnis SR12 ke saya. Beliau memperkenalkan saya ke SR12 dalam keadaan seperti itu. Ya wajar kalau saya kurang tertarik, sama sekali tidak tertarik. Selain karena alasan itu, ada alasan lainnya adalah ketika beliau bercerita mengenai SR12, dalam pikiran saya adalah pertama, ini bisnis perempuan, ini jualan skincare dan kosmetik. Ini adalah 2 jenis produk yang bagi saya sangat asing. Kemudian yang kedua, saya tahu persis dari ceritanya teman saya itu bahwa ini bisnis jual beli produk, jualan. Padahal saya termasuk orang yang kurang suka jualan. Saya orangnya nggak suka jualan. Saya kalau bisnis, saya lebih suka ngajak-ngajak orang dibanding jualan. Gitu loh. Itu adalah persepsi saya waktu itu mengenai SR12 dan itu yang membuat saya akhirnya menolak tawaran untuk gabung waktu itu, tahun 2020. Tahun 2025, di awal-awal tahun 2025 ketika waktu itu kan saya pertama kalinya baca status Kang Dewa mengenai bisnis SR12, waktu itu sebelum beliau menghubungi saya untuk ngajak gabung. Kang Dewa bikin status di Facebook, di situ dia menyebut nama SR12. Di situ saya kaget loh, menyebut bisnis ini, bisnis yang sebenarnya sudah saya kenal sejak tahun 2020 lalu gitu loh. Beberapa hari kemudian beliau menghubungi saya untuk ngajak gabung kayak gitu loh. Waktu itu ketika beliau menyapa saya, waktu itu beliau belum menyebutkan nama bisnisnya. Baru beliau hanya menyebutkan ini bisnis jual beli produk tapi pakai sistem jaringan. Saya langsung nembak, saya bilang ini pasti SR12 kan katanya. Loh, dari mana Bang Jondro tahu ya? Saya kan kemarin baca statusnya Kang Dewa, saya bilang gitu mengenai SR12. Kemudian saya bilang, saya sebetulnya sudah tahu mengenai bisnis SR12 ini sejak tahun 2020. Jadi alhamdulillah karena saya sudah tahu, jadi Kang Dewa sudah nggak perlu jelasin. Tapi waktu itu dia cuma bilang SR12 ini cocok untuk Bang Jondro yang sudah punya pengalaman 5 tahun di bisnis MLM. Ketika Kang Dewa pertama kali ngajak saya ikut tersebut, pandangan saya mengenai SR12 masih sama seperti dulu. Ini bisnis perempuan, produknya asing bagi saya, sehingga ketika Kang Dewa ngajak, saya sama sekali tidak tertarik untuk gabung. Yang saya pikirkan waktu itu adalah, ya mohon maaf ya, ini pikiran agak nakal dikit gitu ya. Saya yang waktu itu yang mungkin baru aja rungkat dari sebuah bisnis, diajak gabung oleh seorang pengusaha kelas atas, yang omsetnya mungkin dugaan saya sudah ratusan miliar dan orangnya sangat terkenal gitu kan. Yang ngajak saya orang seperti itu gitu loh. Yang kebayang oleh saya waktu itu adalah pingin ketemu beliau dan pingin foto bareng dengan tujuan pansos itu aja gitu. Cuman pingin pansos aja. Masalah bisnisnya yang dia tawarin udah itu gampang lah, itu nanti totol aja secara halus gitu loh.
saya udah punya rencana untuk bisnisnya akan saya tolak secara halus. Setelah itu kan Kang Dewa hampir tiap hari tuh di status Facebooknya membahas SR12 kan. Nah, yang bikin saya penasaran bukan soal di situ katanya beliau sudah berpenghasilan miliaran segala macam, bukan itu. SR12 itu kan bisnis jual beli produk. Namanya jual beli produk, penghasilan kita itu kan murni dari jual beli, dari profit gitu loh. Tapi di bisnis ini Kang Dewa mengajak orang gabung. Lalu beliau juga katanya mitra-mitranya itu dibimbing semua, dibina, dimasukkan ke grup segala macam. Nah, dalam persepsi saya, aktivitas membina mitra, merekrut mitra. Kalau di bisnis MLM, aktivitas seperti itu kalau di bisnis MLM ada bonusnya, ada poinnya segala macam. Tapi ini kan bukan MLM. Kang Dewa dapatkan apa dari bisnis ini? Beliau semangat banget mengajak orang gabung, semangat banget membina mitra. Apa yang beliau dapatkan gitu. Nah, saya pun bertanya pada beliau, hal itu saya tanyakan. Nah, beliau tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi beliau ngajak saya ketemu. Akhirnya pada janjian yang kedua akhirnya kita benar-benar ketemu waktu itu di Citos, waktu itu Jakarta Selatan, di sebuah kafe gitu kan, ketemu. Ada juga Bro Arif waktu itu di situ. Nah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari mereka mengenai SR12, nah, saya yang awalnya niat saya ketemu beliau itu hanya untuk pansos saja gitu ya. Tapi setelah ketemu beliau itulah tiba-tiba saya menjadi sangat yakin terhadap bisnis SR12, yakin banget gitu loh. Dengan alasan yang saya sendiri kurang bisa menjelaskan. Saya sendiri bingung kenapa kok saya yakin banget terhadap bisnis ini. Seperti faktor X kayak gitu loh. Pokoknya saya harus gabung bisnis ini. Jadi salah satu pengalaman berharga yang saya dapatkan dari 5 tahun menjalankan bisnis yang kemarin itu adalah waktu itu kan saya bisa dikatakan kan sudah berhasil mendapat reward 2 mobil gitu ya. Tapi penghasilan bulanan seret gitu ya, punya mobil tapi untuk beli solar aja, beli bensin aja uangnya nggak ada. Penghasilan sehari-hari susah. Penghasilan sehari-hari itu kan di sana itu di bisnis tersebut dapatnya kita dari merekrut mitra gitu kan. Sedangkan merekrut mitra baru makin susah. Produknya dijual juga susah karena harganya mahal. Jadi ketika kemarin saya keluar, yang saya cari adalah bisnis yang di bisnis itu saya mudah mendapatkan penghasilan harian. Salah satu bisnis yang saya jalankan waktu itu kan travel umroh. Namanya travel umroh kan nggak mungkin closing tiap hari. Kalaupun closing, biasanya dapat uangnya lama nunggunya. Setelah jamaahnya berangkat baru kita dapat duit gitu loh. Karena waktu itu saya masih dalam keadaan kesulitan keuangan gitu kan. Maka saya mengutamakan bisnis yang bisa mendatangkan fresh money, nafkah sehari-hari kayak gitu loh. Di SR12 ini untuk mendapatkan fresh money, untuk dapatkan uang harian itu mudah. Saya tahu persis produk-produknya murah, berkualitas. Produk-produknya itu memang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk jualannya gampang. Jadi ketika misalnya saya lagi nggak punya duit, ya udah saya tinggal jualan produk SR12, insya Allah bakal ada yang beli, udah gitu aja. Itu adalah salah satu hal yang akhirnya membuat saya memilih SR12. Nah, kemudian apa perbedaan antara bisnis yang saya jalankan kemarin dengan yang sekarang di SR12? Jadi gini, ketika kemarin itu saya keluar dari bisnis yang sebelumnya itu, waktu itu memang saya sudah memutuskan saya mau berhenti dari bisnis MLM. Bukan karena tiba-tiba saya anti, bukan. Tapi saya ngerasa setelah 5 tahun menjalankannya, saya merasakan susahnya dapat penghasilan di sana. Saya ngerasa kayaknya bisnis MLM itu nggak cocok untuk saya. Jadi ini hanya masalah passion. Itu ketika saya ketemu di Citos dengan Kang Dewa dan juga dengan Mas Arif. Nah, waktu itu Mas Arif menjelaskan, ada satu penjelasan Mas Arif yang waktu itu membuat pandangan saya mengenai multi level marketing langsung berubah. Sebenarnya yang namanya reward dan bonus pada bisnis MLM, permainan psikologis kata beliau. Karena kalau dihitung-hitung dari segi payout, kalau kita ngomong payout gitu ya, payout di SR12 itu sebenarnya jauh lebih besar dibanding payout di bisnis manapun. Kalau di MLM, kata beliau ya, payout terbesar itu hanya sekitar 40%. Itu payout terbesar di bisnis MLM. Dari semua bonus, reward, segala macam yang diberikan kepada mitra-mitranya di SR12, untuk distributor, itu diskon produknya 50%. Belum termasuk yang kita punya distributor di bawah kita, dari belanja atau dari omsetnya distributor, di bawah kita dapat 6%, di bawahnya lagi kita dapat 3%. Kemudian kalau agen punya agen yang dapat omset, kita dapat 5%-nya segala macam. Nah, kemudian ada beberapa bonus dan reward kepada distributor gitu ya. Kalau semuanya itu dihitung-hitung, perkiraan saya sebenarnya sekitar 70% payout di SR12. Itu perkiraan kasar saya. Artinya di SR12 sebenarnya jauh lebih besar. Kedua, di bisnis MLM itu untuk bisa dapat uang itu ada syaratnya. Misalnya
supaya kita bisa dapat mobil cash, poin harus terpenuhi. Kalau poin belum terpenuhi, kita nggak bakal dapat. Dan yang lebih tragis lagi, misalnya nih, ada salah seorang teman saya di bisnis yang kemarin juga, dia poinnya sudah mendekati poin luxury 1 miliar. Tinggal beberapa ratus poin lagi. Artinya dia sudah mengumpulkan ribuan poin, cuman belum cukup aja. Dalam keadaan seperti itu, karena sesuatu dan lain hal, ID dia diblokir, sehingga dia harus keluar dari bisnis tersebut. Ribuan poin yang sudah dia kumpulkan itu nggak bisa diklaim jadi uang, nggak bisa. Karena syarat sekian ribu poin belum terpenuhi. Padahal di dalam ribuan poin itu ada hasil kerja keras beliau, ada hak beliau sebenarnya. Cuman karena syaratnya belum terpenuhi, beliau tidak bisa mengklaim itu. Itu adalah salah satu kelemahan bisnis MLM, di mana supaya kita dapat penghasilan ada syaratnya. Itu adalah beberapa penjelasan dari Mas Arief yang membuat saya akhirnya, oh ya benar juga ya. Kayaknya lebih enak di SR12 nih gitu saya pikir. Itulah yang akhirnya membuat saya benar-benar pandangan saya mengenai multi level marketing mulai berubah, dan saya akhirnya memutuskan mulai sekarang akan benar-benar serius nih, nggak bakal tergoda lagi kalau masih ada yang gabung dengan MLM. Soal tantangan ya, apa tantangan yang saya rasakan di SR12 ya. Nah gini, saya ceritain dulu ya. Jadi kan sebelum gabung dengan SR12, saya sempat bertanya sama Kang Dewa. Saya bilang gini, Kang Dewa tahu kan saya ini kan orangnya nggak suka jualan. Padahal SR12 adalah bisnis jual beli. Gimana dong? Saya bilang. Nah waktu itu Kang Dewa bilang gini, Bang Jondur nggak usah jualan. Bang Jondur fokus aja bikin tulisan yang menceritakan SR12. Disitulah saya dapat kesimpulan bahwa di SR12 ini kita bisa menjalankan bisnisnya dengan cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan passion kita masing-masing, sesuai dengan minat kita masing-masing, sesuai dengan kebiasaan kita. Itulah salah satu hal yang akhirnya membuat saya tertarik untuk gabung. Cara saya menjalankan bisnis SR12 akhirnya mirip dengan yang dulu saya lakukan di bisnis sebelumnya, yang di multi level marketing itu ya. Ya, mengakuisisi mitra, kemudian saya melakukan pembinaan mereka, saya membina mereka, bantu mereka. Saya hanya meneruskan kebiasaan aja. Tapi karena SR12 bukan MLM, ada beberapa penyesuaian yang harus saya lakukan. Contohnya begini ya, di bisnis MLM ada sebuah sistem namanya sistem duplikasi. Kita harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh leader kita. Jadi kita tinggal meniru cara-cara leader kita melakukan bisnisnya. Dia melakukan A, kita melakukan A. Dia melakukan B, kita melakukan B. Begitu loh. Itulah salah satu ciri bisnis MLM. Di bisnis saya yang kemarin itu, ketika misalnya saya rajin ikut seminar, rajin ikut pertemuan, karena sistemnya duplikasi, maka saya juga harus mengajak mitra-mitra saya seperti itu, mengajak mitra-mitra saya rajin seminar, rajin pertemuan. Ketika mitra-mitra saya nggak mau ikut seminar, nggak mau ikut pertemuan, saya stres, saya bingung gimana caranya supaya mereka mau. Nah, akhirnya itu menjadi salah satu penyebab saya stres di bisnis yang kemarin. Di SR12 ini sistem duplikasi seperti itu nggak ada. Kita boleh menjalankan bisnisnya sesuai dengan cara kita masing-masing, sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan hobi, minat, dan passion kita masing-masing. Seperti saya orang yang nggak suka jualan, ya udah saya nggak usah jualan. Nah, sehingga di SR12 saya beban mental saya kan hampir nggak ada. Maksudnya beban mental terhadap mitra-mitra saya. Karena kan saya tidak perlu repot-repot ngajak mitra saya ikut seminar. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalau mereka nggak mau, ya nggak apa-apa, sebab bukan kewajiban. Nah, bahkan di SR12 kita bisa bagi tugas. Jadi saya melakukan pembinaan mitra-mitra saya, para reseller saya, mereka yang jualan. Saya nggak perlu ikut jualan, yang jualan mereka aja. Dengan adanya bagi-bagi tugas seperti itulah, maka yang saya rasakan menjalankan bisnis SR12 ini jauh lebih mudah dibanding bisnis sebelumnya. Cuman kalau namanya tantangan pasti ada juga ya. Tantangannya sebenarnya yang saya rasakan selama saya 5 bulan gabung SR12, tantangannya sebenarnya bukan dari bisnisnya, tapi dari internal saya sendiri. Setelah kemarin saya 5 tahun di bisnis tersebut, saya mengalami kesulitan keuangan, ya kan. Sampai sekarang masih gitu loh. Saya belum bisa terlalu fokus di SR12. Artinya saya masih harus mencari nafkah di tempat lain, sehingga akhirnya saya harus pintar-pintar bagi-bagi waktu ya. Ya banyaklah, ada beberapa bisnis lain yang saya juga kerjakan. Intinya adalah bisnis lain yang saya kerjakan itu adalah tujuan akhirnya adalah menambah modal saya di SR12. Di bisnis ini kan di SR12 saya kan agen ya, sebagai agen kan kita harus punya stok barang ya, stok produk harus banyak gitu loh. Sedangkan kalau modal masih terbatas, kita kan nggak mungkin beli produk sebanyak mungkin. Produk yang kita bisa beli pun hanya terbatas gitu loh. Nah,
Oleh karena itu, salah satu tujuan saya menjalankan bisnis lain selain SC12 adalah penghasilan dari bisnis lain itu rencana saya adalah sebagiannya saya gunakan untuk menambah modal di SC12 supaya saya bisa stok produk saya makin banyak. Tantangan terbesar justru berasal dari diri saya sendiri. Saya merasa sangat bersyukur, alhamdulillah ya, karena gini, biasanya kan orang yang sudah sukses tiba-tiba turun, bangkrut dan sebagainya, biasanya kan banyak orang stres gitu kan. Nah, saya sendiri kan sebetulnya sebelum ini saya belum pernah punya pengalaman seperti itu. Punya banyak uang tiba-tiba nggak punya uang, punya mobil sekarang tiba-tiba mobilnya udah nggak ada. Saya yang dulu kemana-mana bawa mobil, mobilnya Pajero pula gitu kan. Sekarang kemana-mana bawa motor, motornya juga Honda Beat yang paling murah gitu kan. Mungkin orang lain stres, nggak bisa nerima segala macam, tapi itulah salah satu hal yang saya syukuri ya. Saya menghadapi itu biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Yang saya rasakan waktu itu ada perasaan kayak sombong dan juga meremehkan pekerjaan lain. Jadi kalau saya melihat orang misalnya mohon maaf ada tukang ojek gitu ya, saya kayak merasa ini orang sih ngapain sih ngojek, mending gabung bisnis ini aja biar jadi kaya gitu loh. Ada semacam pikiran-pikiran seperti itu, jadi ada semacam sombong. Yang saya rasakan adalah ketika sekarang ini saya kembali, boleh dikatakan kembali ke nol gitu ya, alhamdulillah salah satu hal yang saya syukuri adalah perasaan sombong tersebut alhamdulillah bisa berkurang sangat drastis ya, dan mudah-mudahan ya, kayaknya juga alhamdulillah hilang gitu ya. Kemudian yang kedua, saya sekarang ini bisa lebih menghargai siapapun, yang penting orang itu serius menjalankan usahanya. Sekarang saya bisa lebih berempati sama mereka. Saya bisa merasakan betapa susahnya mereka cari uang karena saya sendiri juga merasakan. Alhamdulillah justru saya merasa lebih bersyukur. Ya tapi tentu saja ya punya apa sih ya? Ya namanya kita kan tentu ingin supaya penghasilan bertambah apa segala macam dan sebagainya. Maka salah satu target utama saya di SC12 itu adalah saya ingin dalam waktu katakanlah 4 bulan ke depan sudah menjadi distributor. Kenapa saya ingin banget jadi distributor? Karena saya ngerasakan bahwa kalau stok produk kita dikit itu banyak nggak enaknya. Terutama kalau mitra-mitra kita mau belanja produk di tempat kita stoknya kosong, itu benar-benar nggak enak. Berbeda halnya kalau kita punya banyak stok, semua produk ada, itu kalau untuk jualan lebih enak. Kalau untuk jualan di marketplace juga lebih enak. Kemudian dengan menjadi distributor, ya otomatis pasti penghasilan juga bertambah, itu kan. Mungkin udah bisa puluhan juta segala macam, sehingga saya punya peluang yang lebih besar untuk membantu orang sebanyak mungkin. Salah satu alasan ya kenapa saya akhirnya mau gabung dengan SC12 adalah karena di dalamnya ada Kang Dewa. Mungkin boleh saya katakan bahwa jika seandainya yang ngajak saya gabung SC12 adalah orang lain, kayaknya saya sampai sekarang nggak bakal gabung. Jadi dari semua alasan yang saya sebutkan tadi, sebetulnya alasan yang paling kuat adalah karena di dalamnya ada Kang Dewa. Kenapa? Karena saya tahu persis siapa beliau gitu kan. Beliau itu kalau membina mitra sangat bagus dan itu sudah saya rasakan sendiri. Dan mungkin bagi saya secara pribadi ya, saya dari dulu menjalankan berbagai macam bisnis itu ketika saya menjalankan bisnis sendiri itu sama sekali mentor nggak ada. Kemudian ketika kemarin saya menjalankan bisnis MLM, di bisnis multi level itu kita punya mentor sebenarnya. Mitra-mitra yang di atas kita, para leader di atas kita, mereka adalah mentor kita. Sebetulnya bukan cuma di MLM ya. Yang namanya mentor itu kita dapat mentor itu untung-untungan. Kalau kebetulan mentor kita orangnya baik, pintar membina mitra, punya komitmen untuk mensukseskan mitra-mitranya, ya kita beruntung kalau dapat mentor yang seperti itu. Tapi yang saya alami adalah saya gabung di sebuah tim yang mentor-mentornya itu seperti itulah, nggak ada yang bisa diharapkan. Bahkan ada 3 mentor saya yang orangnya suka culas dan menjolimi menjolimi mitranya, dan saya termasuk orang yang pernah dijolimi oleh salah seorang mentor saya. 2 orang. Jadi dari 3 mentor yang orangnya culas, 2 orang diantaranya pernah menjolimi saya, pernah ada kasus dengan saya, dan saya sakit hati banget, saya kecewa banget sama mereka. Singkat cerita, dari semua bisnis yang pernah saya jalankan, saya belum pernah ketemu mentor yang benar-benar bagus gitu. Alhamdulillah, mentor yang benar-benar luar biasa itu baru saya dapatkan ketika saya gabung SC12, dan mentornya itu adalah mentor kelas kakap lah boleh dikatakan, mentor kelas paus gitu, Kang Dewa yang benar-benar luar biasa. Salah satu hal dan salah satu insight yang saya dapatkan adalah begini, sebetulnya kalau dari segi ilmu ya, kita ngomong ilmu nih ya, hampir semua materi mentoring yang Kang Dewa ajarkan, tapi bukan semuanya ya, banyak diantaranya yang sebenarnya saya juga punya. Misalnya mengenai copywriting, saya kan penulis, saya juga ahli. Kemudian personal branding, cara mengelola media sosial. Itu adalah beberapa ilmu yang sering diajarkan oleh Kang Dewa dan saya sendiri juga punya. Tapi ketika Kang Dewa yang menyampaikan, banyak hal-hal
banyak insight-insight dari hal yang beliau ajarkan itu yang bagi saya baru. Sehingga akhirnya banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan, walaupun dasar ilmu, misalnya dasar ilmu copywriting saya sendiri juga punya, cuman begitu saya mendapatkan penjelasan dari beliau mengenai copywriting misalnya, ya ilmu saya bertambah. Dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan dari beliau dalam menjalankan bisnis. Terutama ini salah satu contoh terbaru ya. Beberapa waktu lalu ketika saya ikut mentoring Kang Dewa lewat Zoom, beliau sampaikan adalah ketika ada satu pekerjaan yang bisa didelegasikan, delegasikan aja. Bisa didelegasikan ke orang lain atau kita misalnya pakai tools, pakai aplikasi. Setelah beliau ngomong seperti itulah saya kemarin itu berani berlangganan sebuah tools. Tools itu yang bisa menjadi tool AI ya, tool AI yang bisa menjawab, bisa melayani calon mitra lewat WA, bisa balas pesan otomatis, bisa ngirim follow up secara rutin gitu. Saya akhirnya berani membeli software itu, membeli aplikasi itu, padahal kondisi keuangan saya masih belum stabil. Karena apa? Karena saya menganggap itu sangat penting supaya saya ya ada beberapa tugas yang bisa saya delegasikan kepada tools itu, tools AI ya gitu. Artinya ketika di luar sana kan banyak orang ya ketika misalnya mau gabung sebuah bisnis, salah satu pertanyaan mereka adalah apakah nanti ketika saya gabung itu akan dibimbing. Yang bisa saya katakan adalah bimbingan di SR12, khususnya di tim SF12 Laku Keras di bawah mentoringnya Kang Dewa Ika Prayoga, itu bimbingannya sangat nyata, bahkan bimbingannya itu kelas paus. Bahkan beberapa hari lalu saya bahkan sempat, karena ada orang yang sampai nanya kayak gitu, kayak dia ragu terhadap adanya bimbingan, saya berani ngasih jaminan 100% uang kembali jika dalam waktu sebulan setelah gabung kamu tidak mendapatkan bimbingan apapun. Saya sampai berani ngomong seperti itu. Faktanya bimbingan di tim kita itu ada beneran, dan bimbingannya itu wah, bimbingan luar biasa kayak gitu dari Kang Dewa. Jadi bagi sahabat sekalian yang mungkin sudah tertarik SR12 atau mungkin Anda yang sedang mencari-cari peluang ya, peluang bisnis apa untuk dijalankan, atau mungkin bagi Anda yang punya latar belakang yang mirip saya, mungkin Anda saat ini masih menjalankan bisnis MLM. Setelah pengalaman kemarin, banyak banget orang yang curhat ke saya mengenai itu. Ternyata yang mengalami seperti saya sangat banyak. Cuman mereka nggak berani ngomong. Siapa tahu ada di antara Anda yang seperti itu, maka saya mengajak Anda untuk ayo kita berjuang bareng di bisnis ini, SF12. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pertama, di bisnis ini untuk mendapat penghasilan harian sangat mudah. Karena produknya murah, berkualitas, tingkat repeat order sangat tinggi, dan produknya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang juga bimbingannya di tim kita ini sangat luar biasa, dibimbing langsung oleh Dewa Ika Prayoga. Bahkan kalaupun misalnya Anda tidak mau jalani bisnisnya, misalnya ya, Anda sudah punya bisnis lain, kemudian Anda gabung di bisnis ini di SR12 dengan niat hanya ingin dapat bimbingan dari Dewa Ika Prayoga, itu juga Anda nggak bakal rugi. Kenapa? Karena di luar sana, Kang Dewa itu kalau sekali ngisi bimbingan, sekali ngisi pelatihan itu tarifnya bisa puluhan juta. Sedangkan kalau Anda dibimbing di sini, gratis, nggak perlu bayar gitu. Jadi ini benar-benar sebuah fasilitas yang sangat sayang untuk dilewatkan. Dan jangan salah, dari marketing plan-nya di bisnis ini sangat memungkinkan kita untuk berpenghasilan ratusan juta sampai miliaran per bulan. Sangat memungkinkan, ada hitung-hitungannya, hitung-hitungan logisnya ada. Kalau Anda penasaran seperti apa hitung-hitungannya, dan juga kalau Anda memang ingin tahu seluk-beluk bisnisnya segala macam, boleh ya. Lihat aja di deskripsi video ini ada link yang bisa diklik, silahkan diklik aja. Nanti akan terhubung dengan saya, nanti akan saya jelaskan info selengkapnya. Oke, dari saya sekian dulu sahabat sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.